ditemukan di dalam Yohanes 1. Firman menjadi manusia, itulah Logos. Siapa dia? Kristus. Firman yang menjadi manusia, firman itu Logos, keluar dari mulut Allah. Itulah pengertian kita satu kebenaran. Truth, bahasa Inggrisnya, kebenaran. Kebenaran di atas semua kebenaran yang dianggap oleh dunia ini. Saudara, kalau kita melihat ini, kita beriman kepada Tuhan yang sungguh-sungguh hidup, yang menciptakan. Tuhan itu nggak jauh. Aduh, Tuhan itu jauh. Cari di atas langit itu ada nggak? Mana bisa? Tuhan itu roh. Tuhan itu bukan materi. Tuhan itu bukan zat. Tuhan itu bukan air. Tuhan adalah ROH. Roh apa? Roh. Tuhan adalah roh. Sebut. Tuhan adalah roh. Ingat. Roh itu bukan huruf kecil, rohnya besar. Berarti roh yang di atas seluruh roh yang ada di dunia ini. Yang takluk, yang tidak takluk kepada dunia dan tidak takluk kepada roh-roh lain. Sebab dia adalah roh Allah. Jadi Allah kita, anak-anakku itu pencipta tidak jauh. Dia turun. Kebenaran Allah turun di dalam, kebenaran Allah tersimpan di dalam Kristus. Logos. Jadi kalau kita belajar bahasa, kita belajar biologi, sosiologi, semua logi-logi itu, maka guru akan mengajarkan logi-logi itu sumbernya berasal dari satu. Logos. Semua yang diciptakan Tuhan ini berasal daripada Logos yang besar itu, yaitu Kristus yang mencipta alam semesta dan kamu dan saya. Kalau kita memahami ini, mengerti, maka kita akan bilang, Tuhan, saya Engkau cipta, Engkau adalah pencipta. Di tengah-tengah antara saya dan pencipta, Engkau memberikan Yesus Kristus yang menyatakan diri kepada kami manusia yang berdosa, supaya kami melihat siapa Allah. Melihat cinta Allah. Cinta Allah kamu mau lihat di mana? Kamu cinta-cinta. Melihat cinta orang tua. Di situ kamu lihat cinta Allah. Tidak. Kalau kepada orang tua kamu lihat cinta Allah, mereka refleksinya. Tetapi cinta Allah bukan refleksi. Cinta Allah yang sejati itu hanya ada di dalam Kristus yang tersalib. Tidak refleksi. Tapi kalau kamu melihat orang tuamu saling mengasihi, itu refleksi cinta Allah. Mengasihi dengan benar. Kalau kamu dikasihi orang tua, dipukul karena salah. Jadi kalau dipukul bukan berarti nggak salah ya. Dipukul itu berarti tidak sayang. Enggak. Dipukul itu mungkin ada kesalahan. Kemarin saya ketemu satu anak SD dari Waingai. Saya tanya, kenapa kamu sedih? Namanya si Anto. Anto, kenapa kamu sedih? Kalau kamu sedih itu di seluruh hidupmu, sedih kenapa? Lalu dia bilang, kalau saya dipukul mama. Kenapa kau dipukul? Apakah kau tahu alasannya kau dipukul? Tidak. Gini, kalau kau dipukul mama, coba kau tanya dulu, mama, kenapa aku kau pukul? Mungkin kau berdosa, mungkin kamu cakap kotor, ngomong kotor. Atau mungkin kamu mencuri. Anak-anak ini kan dosa yang mengikat itu gampang ya. Kalau anak kecil ya, anak kecil, nggak usah kamu ajari dia berbuat dosa. Dia bisa pukul kawannya. Anak umur 2 tahun. Baru bicara, dia langsung bisa tiru omongan kotor. Tak perlu diajarin. Dosa itu masuk sejak kita lahir. Tapi orang mau berbuat baik, menghormati firman, susah diajar. Jadi kita itu harus tahu natur dosa itu menghancurkan kita. Tetapi kasih Allah membangun kita di dalam Kristus, membangun kita anak-anak. Sehingga kalau kamu pun belajar, kamu pun hidup, kamu pun melihat segala sesuatu, melihat karena Tuhan mengasihi saya. Aku bersyukur bertanggung jawab sama dia. Jadi anak itu nggak tahu. Lalu saya bilang, sudah gini, jangan kau sedih karena dia pergi ke bukit. Kalau mungkin dia sedih, dia pergi ke bukit, dia sedih gitu, nggak ada kawannya. Jadi saya pikir ngapain ya anak ini? Saya baru selesai pelayanan di sekolahnya.
Lalu saya bilang, gini Anto, nanti kalau kamu dipukul mama, bilang mama salah saya apa. Kalau kamu memang bersalah, bilang minta maaf. Ya, jadi kita itu tanpa tahu, tanpa sadar, kita mau diikat oleh dosa. D-O-S-A, apa? Dosa. Sebab itulah Tuhan membuka jalan supaya kita tahu ada pengampunan dari Tuhan yang bisa kita lihat. Kristus itu datang, dia adalah satu-satunya Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia. Apa? Tuhan menjadi manusia. Hidup. Tadi ibu bilang hidup. Mengapa kamu sekolah? Mau hidup, Bu? Boleh. Hidup boleh, karena itu saya sekolah supaya kerjanya lebih baik. Tidak apa. Tapi itu adalah sesuatu yang kembali adalah horizontal. Yesus Kristus menyediakan jalan yang vertikal. Jalannya dia buat, dia buka supaya kita kembali kepadanya ketika kita mati. Dosa itu mengakibatkan kematian yang kekal, hancurkan hidup kita. Tetapi Kristus memutar segalanya. Kematian bukan akhir, tetapi jalan kepada hidup di dalam Kristus. Kalau hari ini kita mati tidak mengenal Kristus Juru Selamat, mati di dalam hukuman yang kekal. Tapi kalau kamu hari ini mengatakan, Tuhan, hidupku ini diikat oleh dosa, aku percaya, Alkitab katakan, aku mau menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Maka ketika mati, hidupmu menjadi sesuatu, mati itu menjadi jembatan. Numpang lewat. Hidup harus berasal dari sumber hidup. Sumber hidup kita bilang Tuhan, Tuhan mana? Kita tanya semua orang, dia tahu Tuhan. Jangan-jangan pokok Tuhannya. Jangan-jangan awan-awan Tuhannya. Jangan-jangan orang ateis bilang dirinya itu Tuhan, karena dia mengatakan tidak ada Tuhan. Kalau kita tanya siapa Tuhannya? Dirinya. Jadi dia membalikkan segala sesuatu. Tapi ketika kamu dan saya ditanya, saya harap siswa-siswa SMA PGRI mengatakan, Tuhan saya, Yesus Kristus.